Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Noval Prihantoro dari kelas B Teknik Elektro, Fakultas Teknik dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beberapa narasumber tentang Pancasila. Di kesempatan kali ini, saya akan narasumber pertama, silakan masuk. Oke, halo. Oke. Nah, saya kenalkan dulu narasumber kita yang pertama ini, yaitu di sini ada Mbak Dipa Ulhaktanansyah. Beliau adalah seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, Mbak Dipa ini kalau boleh tahu jurusannya apa ya di Universitas Gadjah Mada? Aku jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi. Oke, oke Mbak Dipa. Ini saya ada beberapa pertanyaan tentang Pancasila. Nah, langsungnya menurut Mbak Dipa sendiri, apa sih Pancasila menurut Mbak Dipa sendiri? Hmm, Menurut pendapatku pribadi ya, Pancasila tuh selain jadi dasar negara bagi Indonesia sendiri, itu tuh sebagai pedoman kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sekarang ini. Jadi apa ya? Pedoman kita yang utama itu dari Pancasila dulu. Kan mesti di Pancasila itu ada berbagai kandungan nilai, berbagai apa ya, berbagai hal-hal yang itu tuh sebenarnya buat tuntunan kita, acuan kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Kayak gitu sih kalau menurutku. Oke, Mbak Dipa. Sangat bagus opininya. Nah, terus nih, dari Pancasila ini kan banyak nilai-nilai yang terkandung dari sila 1 sampai sila kelima. Menurut Mbak Dipa sendiri sih, nilai-nilai apa aja yang terkandung di Pancasila ini dari sila pertama sampai sila kelima? Hmm, Kalau dari Pancasila sendiri ada beberapa nilai yang aku dapetin. Ada 3 poin nilai dari sila-sila yang ada. Untuk sila pertama itu aku dapatnya tentang poin kebebasan dan keberagaman kayak gitu. Terus untuk poin kedua itu juga masih sama kayak untuk sila kedua itu masih sama kayak poin pertama tapi dia lebih ke keberagaman. Untuk sila ketiga juga kayak gitu. Nah, terus untuk sila keempat aku dapat poin mengenai demokrasi. Dan untuk sila kelima aku ngerasa dapet apa ya poin tentang kesejahteraan dan kemerataan sosial. Nah, untuk poin yang pertama yaitu tentang kebebasan dan keberagaman ini tuh kayak apa ya dasar penting bagi kita. Kita harus sadar bahwa Indonesia ini kan beragam, jadi kita tuh hidup bersama-sama, harus saling berdampingan di bawah perbedaan suku, adat, budaya, ras kayak gitu. Terus kalau untuk poin kedua mengenai demokrasi itu ya kita sebagai masyarakat rakyat harus ikut berpartisipasi karena demokrasi kita kan untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat kan kayak gitu. Terus yang poin terakhir itu tentang kesejahteraan sosial ya menjadi dasar kayak kita tuh harus menjunjung hal itu dan mengutamakan kemerataan kayak gitu sih. Nah, dari tadi kan nilai-nilai sudah banyak tuh yang dijelaskan bagaimana. Sekarang ini tuh banyak terjadinya krisis ideologi karena semakin bertambahnya tahun. Nah, di Indonesia ini banyak sekali fenomena-fenomena terjadinya krisis ideologi, Mbak. Bagaimana pendapat Mbak Dipa tentang hal tersebut? Oke.
Kalau pendapatku pribadi mengenai krisis ideologi ya, kalau aku sendiri sih sampai sekarang nggak begitu paham apa yang diperjuangkan dari apa ya mungkin berbagai ideologi selain Pancasila yang mungkin baru diperjuangkan oleh orang-orang akhir-akhir ini. Karena menurutku em, akibat dari krisis ideologi tadi kan dia kayak apa ya adanya usulan, adanya pengen pergantian Pancasila kayak gitu kan intinya. Aku ngerasa Iya, iya. ideologi-ideologi yang mereka bawa itu tuh apa ya masih cenderung menguntungkan beberapa pihak atau beberapa kelompok aja. Jadi aku ngerasa ya mereka memperjuangkan ideologi yang apa ya Untuk kompetensinya kepentingannya yang sendiri ya. kompetensinya tuh nggak bisa disamakan dengan Pancasila. Jadi kayak sejauh ini kayak kurang setuju sih dengan hal-hal tersebut karena buat apa kalau ada yang lebih bisa mengakomodir kita semua, kenapa kita nggak pakai itu kayak gitu sih kalau menurutku. Oke, jadi mungkin kalau misalkan ideologi-ideologi baru yang dibawa oleh beberapa kelompok masyarakat, mungkin kurang cocok untuk bangsa kita. Nah, ini ada kasus ketiga nih Mbak, tentang yang banyak terjadi pada saat-saat ini nih, yang mungkin bisa terjadi juga di daerah lingkungan Mbak Dipa, Ya. yaitu tentang krisis moral yang terjadi pada kalangan anak muda zaman sekarang. Bagaimana pendapat Mbak Dipa mengenai hal tersebut? Oke. Kalau krisis moral di kalangan anak muda, kalau menurutku tuh masih apa ya mayoritas masih banyak dipengaruhi oleh apa sih namanya pengaruh temen atau pengaruh lingkungan kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin lihat karakteristik remaja kayak gitu kaum muda itu tuh mereka lebih gampang terombang-ambing. Jadi menurut aku emang mungkin kebanyakan krisis moral yang terjadi tuh ya karena pengaruh buruk dari mungkin temen, lingkungan kayak gitu. Jadi menurut aku cara utama yang apa ya yang mungkin bisa mengurangi hal-hal ini tuh yang pertama menciptakan lingkungan yang sehat dulu kayak menciptakan lingkungan yang sehat atau mungkin kita bisa eh, apa ya memilih lingkungan yang sehat jadi saat kita nggak bisa menciptakan lingkungan yang sehat mungkin kita bisa memilih lingkungan yang sehat jadi kitanya juga terbawa positif apa ya terbawa hal-hal yang baik kayak gitu sih kalau menurut aku. Nah, dari beberapa opini atau pendapat Mbak Dipa yang tadi disampaikan nih, ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Mbak Dipa nih atau di lingkungan kampus gitu? Bisa dijelaskan Mbak Dipa? Oke. Balik ke poin-poin yang udah aku dapatkan dari Pancasila, otomatis aku juga itu ya harus menerapkannya juga kan. Mungkin dari poin pertama tentang keberagaman ya untuk kehidupan sehari-hari kita, ya yang pertama kita harus saling toleransi ya, yang utama harus saling menghormati di atas perbedaan-perbedaan yang ada kayak gitu. Karena sebenarnya kita hidup bersama, saling membutuhkan kayak gitu sih. Terus yang kedua terkait demokrasi, mungkin kita bisa mewujudkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemilu kemarin ya. Terus kita juga bisa melakukannya dengan ikut-ikut organisasi, terus ikut kegiatan sosial, dan lain-lain. Terus untuk poin ketiga tentang kemerataan dan kesejahteraan, mungkin kita bisa melakukannya ya kalau sebagai masyarakat tuh bisa lewat pembayaran pajak, terus kayak saling membantu antar masyarakatnya, terus Mungkin itu saja Mbak yang saya bisa tanyakan. Terima kasih Mbak Dipa atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi wawancara ini. Terima kasih Mbak Dipa atas waktunya. sukses terus ya. Oke, Oke. iya sama-sama. Oke, itu dia tadi narasumber pertama kita. Nah, narasumber kedua ini itu dia seorang pekerja. Nah, bagaimana sisi
pandang dari seorang pekerja mengenai apa itu Pancasila. Oke, kita langsung saja. Oh, narasumber yang kedua, silakan masuk. Ya, halo. Oke, halo. Nah, saya perkenalkan dulu, ini narasumber kedua kita, yaitu Mbak Lingga Salagasae. Beliau ini adalah pekerja di Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Gimana Mbak Lingga kabarnya? Alhamdulillah baik. Rahel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Lingga di sini Rahel ingin mewawancarai Mbak Lingga nih tentang Pancasila. Nah, Oke. menurut Mbak Lingga sendiri, apa sih itu Pancasila? Silakan dijawab. Pancasila ini bisa menjadi pedoman bagi kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila ini punya poin-poin penting, punya nilai-nilai penting yang bisa kita ambil intisarinya, yang bisa kita jalankan di kehidupan sehari-harinya dengan sederhana. Contohnya seperti toleransi, bersikap jujur. Setelah itu ada juga tentang kebersamaan, saling menghargai satu sama lain dan lain-lain. Di mana menurut aku itu udah cocok banget bagi Indonesia, di mana masyarakatnya beragam dan memiliki background yang bermacam-macam. Oke. Nah, tadi dari opini Mbak Lingga nih yang udah disebutin kan banyak tuh tentang keberagaman. Nah, di dalam Pancasila itu sendiri kan terdapat nilai-nilai nih, Mbak. Nah, nilai-nilai apa aja sih yang terkandung di Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Bisa dijelaskan, Mbak Lingga? Mungkin lebih ke simpelnya aja, nilai-nilai yang bisa kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Tadi udah sempat aku bilang, seperti kita saling menghargai satu sama lain, bertoleransi terhadap agama lain, bertoleransi terhadap suku-suku yang beragam ini, karena sekarang menjadi isu yang sedang panas menurutku di akhir-akhir ini tentang keberagaman agama, keberagaman suku yang justru malah kok jadi banyak yang ribut, padahal seharusnya ya kita saling menghargai satu sama lain aja walaupun beda-beda, bener kan? Selain itu juga tentang menghargai orang lain, bersikap jujur. Setelah itu ada juga kita nilai-nilai yang dapat diambil dari Pancasila itu adalah gotong royong satu sama lain, saling membantu. Itu bisa kita ambil juga dari Pancasila. Dari pendapat Mbak Lingga sendiri tuh menyinggung tentang tadi ya, kayak kurangnya menghargai tentang keberagaman agama dan kebersamaan suku gitu. Nah, itu kan berarti kan bangsa Indonesia ini masyarakatnya itu berarti lebih sedang terjadinya nih krisis ideologi, Mbak. Nah, berarti bagaimana nih menurut Mbak Lingga sendiri, bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya krisis ideologi dan juga pendapat Mbak Lingga tentang krisis ideologi tersebut? Silakan dijawab, Mbak Lingga. Untuk krisis ideologi ini emang kalau kita bisa lihat akhir-akhir ini sedang mungkin marak terjadi, di mana Pancasila tidak lagi menjadi sebuah pandangan yang dihayati dan dilakukan oleh orang-orang ya karena mereka merasa itu tidak cocok dengan apa yang mereka yakini. Tentu bagaimana krisis ideologi ini diatasi tergantung bagaimana diri kita dan juga bagaimana lingkungan kita, karena itu sangat mempengaruhi ya, apalagi kayak anak-anak muda seumuran Rahel itu pasti sekarang lagi kritis-kritisnya nih tentang hal-hal yang terjadi di sekitar. Nah, makanya ketika sedang mencari ilmu atau kita sedang belajar tentunya harus terus hati-hati, terus habis itu juga lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan sekitarnya tidak mendukung, bisa jadi ikut-ikutan, nah itu juga menyebabkan krisis ideologi. Selain itu juga melencengnya perilaku-perilaku
pemuda ataupun masyarakat dari Pancasila itu menurutku juga sudah jadi sebuah krisis ideologi. Contohnya kayak mungkin kalau anak muda tuh apa ya, narkoba misal kayak gitu. Itu juga menurutku udah merupakan salah satu bentuk krisis ideologi, karena nggak mungkin dong kayak di Pancasila kita diajarin atau dihimbau untuk pakai hal-hal tersebut, kan nggak mungkin. Jadi salah satunya adalah edukasi dari diri sendiri dengan banyak membaca, banyak membaca situasi sekitar. Setelah itu juga memilih lingkungan pertemanan, pekerjaan dengan baik, karena menurut aku memilih teman atau memilih lingkungan itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau dulu mungkin kayak pilih-pilih teman jelek lah segala macam, tapi menurutku sekarang memilih teman itu adalah hal yang bagus juga, karena itu tadi kembali, kalau emang baik untuk kita ya harus kita pilih, tapi kalau buruk ya kenapa harus kita pilih juga, harusnya kita bisa membuang itu sih mungkin. Oke, kembali lagi ya, cara memilih lingkungan yang baik, memilih teman-teman yang baik, takutnya kan terbawa arus jadinya. Betul, dan mengedukasi diri sendiri juga ya, biar banyak baca, banyak melihat situasi di dalam maupun di luar negeri, biar makin tahu. Itu aja. Oke. Nah, Mbak Lingga, dari tadi opini Mbak Lingga sampaikan kan banyak menyinggung juga tentang krisis moral yang terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang nih, Mbak Lingga. Bagaimana pendapat Mbak Lingga tentang hal tersebut dan cara pencegahan agar tidak terjadinya krisis moral, karena ini sangat riskan sekali sih kalau dilihat. Silakan Mbak Lingga. Oke, untuk krisis moral yang mungkin dialami oleh para pemuda-pemuda kayak remaja-remaja, kayak seumuran Rahel, mungkin sekarang ini lagi penasarannya, ingin mencoba sesuatu hal yang baru, ingin mendobrak kebiasaan lama. Nah, itu sebenarnya bagus juga sih dilakukan, asal tentu kita tahu batas-batasannya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Dari hal-hal kecil, misal kejujuran, lalu habis itu toleransi segala macam, mungkin itu menjadi salah satu sebagai salah satu batasan kita juga dalam melakukan sesuatu. Karena krisis moral itu tadi kembali lagi ke lingkungan dan diri sendiri. Percuma lingkungannya baik, tapi kalau kitanya tidak tergugah, ataupun sebaliknya, kalau walaupun lingkungannya jelek, tapi kalau diri kita berpegang teguh dengan poin-poin dari Pancasila ataupun kepercayaan kita, mungkin lingkungan yang buruk tidak akan mempengaruhi kita. Ya, itu tadi, tetap harus tahu batasannya. Ketika eksplor harus tahu batasannya. Setelah itu harus bisa membatasi diri sendiri, dan harus bisa memilih mana yang baik dan yang mana benar. Dan ini juga memilih lingkungan yang memang mendukung untuk pertumbuhan kemampuan kamu, pertumbuhan aktualisasi diri kamu, itu sih. Untuk pemuda-pemuda sekarang, jadi kita harus pandai-pandai memilih lingkungan tempat kita tinggal ya. Ya, bisa berakibat buruk untuk diri kita atau tidak, jadi kita harus pandai memilihnya. Oke. Nah, Mbak Lingga, ini ada sebuah kasus sih yang sekarang saat ini ya juga terjadi, yaitu kesenjangan sosial. Karena pada waktu ini kan Indonesia terkena wabah COVID-19. Nah, jadi ini kesenjangan sosial nih sangat tinggi gitu di Indonesia. Bagaimana pendapat Mbak Lingga sendiri tentang hal tersebut, dan bagaimana sih cara pengurangan kesenjangan sosial gitu dari kehidupan sekitar Mbak Lingga sendiri? Silakan dijawab, Mbak Lingga. Oke, kalau kesenjangan sosial kan memang sudah menjadi isu yang lama banget di Indonesia. Maksudnya kayak dia setiap tahun akan dibahas, memang ada dari dulu segala macam. Namun menurut aku kesenjangan sosial itu tidak melulu kayak si kaya dan si miskin segala macam. Kesenjangan sosial itu juga
apa ya? Sebenarnya sekarang ini makin terasa berjarak sih memang karena COVID, karena mungkin yang pekerja banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan segala macam. Tentu itu berdampak pada masyarakat. Contohnya simpelnya kalau anak kuliahan mungkin jadi kuliah online, tetapi ada juga yang bisa mengakses untuk kuliah online, tapi ada juga yang kayak tidak ada yang bisa mengakses, ada yang tidak bisa karena keterbatasan alat segala macam, ataupun pekerja yang ada yang masih bertahan dan ada yang masih ada yang sudah di PHK. Menurutku itu salah satu bentuk kesenjangan sosial sekarang ini. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Menurut aku, kalau dari sederhananya nih, nah kita bisa saling membantu orang-orang terdekat kita yang terdampak. Contohnya, misal kalau simpelnya, kalau simpelnya di lingkungan biasa untuk mengurangi kesenjangan sosial gitu, kayak Rahel bisa makan, misal Rahel bisa makan siang segala macam, tapi temennya ada yang nggak bisa karena mungkin kekurangan uang saku segala macam. Rahel traktir atau apa. Nah, itu menurut aku dan jadi salah satu bentuk implementasi dari mengurangi kesenjangan sosial. Karena dengan membantu sesama, kita bisa membuat orang tersebut merasakan apa yang kita rasakan. Kayak kita bisa makan bareng-bareng, bisa menikmati bareng-bareng, kayak gitu. Nah, dengan hal-hal simpel tersebut, saling membantu dengan sesama, memberikan bantuan yang nggak cuma berupa uang, tapi bisa berupa support atau berupa bahan makanan mungkin, bahan pokok segala macam, itu bisa mengurangi sedikit demi sedikit kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial ini terjadi ketika orang-orang egois, artinya yang mampu ya udah merasa mampu terus dan tidak mau membantu yang tidak mampu. Itu sih mengapa terjadi kesenjangan sosial. Maka salah satu caranya biar kita bisa mengurangi sedikit kesenjangan sosial yang terjadi, apalagi COVID ini, adalah dengan peduli dengan sekitar, peduli dengan sesama, melihat lingkungan, sebenarnya apa sih yang kurang, sebenarnya coba diuraikan satu-satu. Buat aku itu sih. Oke, Belinda. Jadi kita harus dengan cara sederhana aja ya, dari cara-cara kecil aja untuk mengurangi terjadinya kesenjangan sosial ya, kayak tadi Mbak Ida sebutkan, nggak usah terlalu banyak-banyak, yang penting kita peduli dengan tetangga kita atau peduli dengan teman kita, itu sudah menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi kesenjangan sosial. Oke. Nah, dari beberapa opini Mbak Lingga tadi yang disampaikan cukup banyak kan, Pancasila dan segala macam. Nah, bagaimana sih penerapan Pancasila dalam kehidupan kerja dan dalam kehidupan masyarakat menurut Mbak Lingga itu sendiri? Silakan Mbak Lingga. Kebetulan aku kan kerja di bandara, jadi setiap hari itu ketemu dengan penumpang ataupun orang-orang dengan berbagai macam background, dari negara yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda. Tentunya hal ini kita bisa ngambil nilai Pancasila dari toleransi. Nah, jadi ya tentu kita harus saling menghargai orang lain, harus saling menghargai penumpang dari suku dan negara yang berbeda yang tentu memiliki kebudayaan berbeda. Bisa jadi kita sama orang Korea, orang China, orang Uganda punya berbagai budaya yang berbeda, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain, tetap sopan santun dalam bertugas. Setelah itu juga jujur dalam melakukan tugas, karena itu juga tentu poin atau nilai Pancasila. Karena jujur adalah salah satu hal penting dan mutlak yang harus kita lakukan. Setelah itu juga tentu berusaha sebaik mungkin, melaksanakan tugas sebaik mungkin, karena tugas kita kan melayani ya, jadi harus tetap santun, harus tetap sopan kepada penumpang. Itu sih kalau di tempat kerja ya. Oke, Mbak Lingga, terima kasih nih atas opini-opininya. Jadi kesimpulannya tuh kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada ya, Mbak ya. Maupun di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan belajar, ya. Terus pokoknya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke. Iya, yang simpel-simpel aja. Oke. Ya, betul. Yang simpel-simpel aja. Iya. Oke, terima kasih
Oke. Terima kasih Mbak Linda atas waktunya nih sudah mengikuti wawancara di ini. Semoga Mbak Linda sehat selalu ya. Dan Amin. Rahel juga jaga kesehatan karena ini COVID pakai oke, masker terus. oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Linda. Oke. Sebenarnya, dah. Oke. Mungkin segitu saja wawancara kita hari ini. Banyak yang kita bisa ambil dari narasumber kita tadi, mungkin dari cara penerapan kita di nilai-nilai Pancasila, penerapan kita di nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Banyak sekali yang kita dapat dari narasumber tadi.